Sapa Indonesia, pagi Mbak Nadir, saudara, kali ini bersama saya Putri Oktaviani. Seorang pemilik rental mobil tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak, kilometer 45, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku diduga adalah penyewa mobil yang berupaya menggelapkan mobil korban. Saya bilang tadi juga jangan ini dulu. Jalan itu apa? Video amatir memperlihatkan korban yang telah terkapar di dalam minimarket pasca ditembak. Pelaku diduga membawa kabur mobil rental sehingga korban yang merupakan pemilik rental mengejar pelaku dengan menggunakan GPS. Saat mobil diadang di rest area, pelaku yang merupakan penyewa mobil menembak korban. Akibat penembakan, pemilik rental meninggal dunia. Anak korban mengungkapkan sebelumnya pria bernama Ajat Sudrajat menyewa mobil namun tak kunjung dikembalikan sehingga menimbulkan kecurigaan. Korban bersama rekannya kemudian melacak mobil tersebut dan sempat berpapasan dengan mobil miliknya yang dibawa pelaku di daerah Saketi, Pandeglang, Banten. Pelaku dan korban sempat terlibat keributan sebelum pelaku akhirnya melepaskan tembakan. Akibatnya pemilik mobil tewas terkena tembakan di dada, sedangkan rekan korban juga terluka terkena tembakan di perut. Lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini, jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu, terdengar sampai 4 atau sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur, tapi nahasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya sangat saya banggakan terkena tembakan di dalam minimarket. Akhirnya penjahat rental itu kabur. Dari keterangan saksi, pelaku sempat mengeluarkan tembakan peringatan sebelum akhirnya menembak dua korban. Jenis senjata yang digunakan masih diselidiki. Dari olah TKP, polisi menemukan barang bukti 5 selongsong peluru dan 1 unit kendaraan roda 4. Satreskrim Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku penembakan yang melarikan diri. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai kasus penembakan pemilik rental mobil di res area tol Tangerang Merak bersama Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang, Banten, Ibda Purbawa. Selamat pagi, Pak Purbawa. Selamat pagi, Mbak Okta. Iya, Pak, jadi berapa orang pelaku yang sudah terdeteksi saat ini dan bagaimana pengejarannya hingga saat ini? Perkembangannya seperti apa? Baik, Mbak. Dalam peristiwa kejadian penembakan tersebut, kami dari Polresta Tangerang, perintah Bapak Kapolres langsung segera melakukan upaya penyelidikan dengan maksimal. Kita mencari dan mengumpulkan beberapa alat bukti dari CCTV. Sementara kita mengantongi ada diduga 4 pelaku dari penembakan tersebut dan kami sedang bekerja keras. Mudah-mudahan segera tertangkap. Demikian, Mbak Okta. Oke, berarti saat ini masih berupaya pengumpulan alat bukti. Jadi pelaku ini, Pak Purbawa, bisa dipastikan sindikat penggelapan mobil kah? Lalu bagaimana kronologis yang didapatkan polisi? Untuk pelaku ini kita belum bisa sampaikan ini sindikat penggelapan atau bagaimana. Namun kronologis kejadian ini berdasarkan keterangan video tadi benar. Sebelumnya si pemilik rental kendaraan ini mencari kendaraan yang disewa. Keberadaannya berada di wilayah Pandeglang. Saat dicek melalui GPS kendaraan. Sampai terjadinya mengikuti kendaraan tersebut sampai di kilometer 45. Si pemilik kendaraan ini untuk mengecek kendaraan itu dan dari pengemudi yang membawa kendaraan milik korban, ya di depan Indomaret tersebut terjadi penembakan yang mengakibatkan 2 orang mengalami korban, 1 meninggal dunia dan 1 mengalami luka.
Oke, Pak Purbowo, ada informasi yang menyebut salah satu pelaku ini mengaku TNI Angkatan Udara. Bagaimana penyelidikan polisi soal ini? Oke, kita belum bisa menyampaikan diduga dalam peristiwa itu tersebut ada oknum. Nanti yang pastinya kalaupun ada yang terlibat dalam peristiwa tersebut ada oknum lain, pastinya kita harus berkoordinasi dulu dengan pihak lain karena kita tidak bisa menyampaikan apakah sudah ada atau belum anggota yang terlibat, kita belum bisa sampaikan. Kita masih berupaya maksimal dalam proses penyelidikan kasus ini, Mbak. Oke, berarti artinya saat ini juga masih didalami soal itu, menunggu bagaimana hasil penyelidikan. Pak Purbowo, informasinya juga korban sempat minta tolong ketika dalam proses pengejaran para pelaku ini ke polisi waktu itu, ke Polsek Cinangka. Nah ini tapi ditolak informasinya, kok bisa Pak polisi nolak membantu warga? Bahkan ini teleponnya itu sampai ke tingkat Kapolsek, bahkan Kapolsek ini informasinya juga menolak untuk membantu melakukan pendampingan begitu terhadap korban. Baik Mbak, jadi begini, saya sudah terkonfirmasi dengan Kapolsek Cinangka bahwa terkait pendampingan, polisi menolak pendampingan. Jadi kami luruskan bahwa si korban dari pemilik rental ini awalnya memang datang ke Polsek Cinangka untuk meminta pendampingan untuk mencari kendaraan yang akan dia ambil, bilangnya adalah kendaraan leasing. Namun dari Polisian Polsek Cinangka berkoordinasi dengan Pak Kapolseknya sehingga untuk menyarankan membuat laporan polisi terlebih dahulu sehingga bisa dilakukan pendampingan. Artinya polisi melakukan pendampingan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak semerta-merta harus mengikuti inginnya pelapor datang minta pendampingan karena kaitannya akan mencari kendaraan lain. Jadi bukan menolak, artinya disarankan untuk membuat laporan, baru kita lakukan pendampingan. Seperti itu, Mbak. Berarti tapi kalau misalnya harus membuat laporan dulu, Pak, itu sebutnya berapa lama sampai akhirnya polisi mau melakukan pendampingan? Berapa lama? Karena ya kalau misalnya terlalu lama prosesnya bisa saja ini kaburnya lebih jauh begitu misalnya. Ya untuk pembuatan laporan tersebut tidak lama, Mbak. Artinya kalau si pemilik kendaraan melaporkan ada kendaraan yang hilang atau digadaikan oleh orang lain, keberadaannya di wilayah tersebut misalnya, ya si pemilik ini harus memang menunjukkan kelengkapan kepemilikan kendaraan terkait keabsahan surat-surat kendaraan, kemudian kita pasti akan membuat laporan tersebut dengan cepat. Nah, kemudian kita pasti akan segera melakukan pendampingan terlebih dahulu untuk mengecek keberadaan memang kalau memang sudah dibuatkan laporan polisi. Demikian Mbak. Pak, tapi kan ini lokasinya sudah jelas juga, kemudian juga keterangan dari saksi, bahkan ini permintaannya sampai ke Kapolsek, Pak. Ya, benar. Jadi kita konfirmasi dengan Polsek Cinangka yang berada di wilayah Pandeglang. Jadi intinya tidak menolak, akan tetapi si pelapor ini disarankan membuat laporan terlebih dahulu sehingga tidak membuat laporan. Kemudian menemukan kendaraan itu di wilayah Saketi Pandeglang. Sehingga dibuntuti sampai di rest area 45 sehingga terjadinya peristiwa tersebut. Pak, untuk jenis senjata yang digunakan oleh terduga pelaku ini sudah diketahui kah? Ya baik, jadi untuk jenis senjata kita juga masih dalami dan kita uji secara laboratorium forensik, secara scientific crime investigation, yang pastinya kita mengamankan barang bukti dari selongsong peluru ini 5 selongsong peluru yang berkaliber 9 mm. Oke, pelurunya itu peluru tajam kah, Pak? Peluru tajam, Pak. Ya, Pak, jadi apa dalam penyelidikan ini apa yang menjadi tantangan bagi polisi dalam mengungkap kasus ini lebih jelasnya, termasuk juga soal lebih lengkapnya bagaimana pelaku, kemudian juga apa senjata yang digunakan dan lain-lain sebagainya? Baik, tantangan kami yang pastinya kita harus mengumpulkan semua alat bukti yang cukup terkait mengungkap
para pelaku penembakan tersebut, sehingga kita bisa melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan secara komprehensif, yang pasti mohon doanya sesuai dengan perintah Bapak Kapolresta Tangerang agar segera mengungkap dari pelaku tersebut. Demikian, Mbak. Oke, Pak, tadi dikatakan soal saat ini polisi masih mengumpulkan alat bukti, juga mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa polisi atau dimintai keterangan? Kami sudah memintai keterangan dan menginterogasi dari mulai TKP, kita sudah ada sekitar kurang lebih 7-8 saksi yang sudah kita minta keterangan. Oke, ada 7-8 saksi. Paling dekat, Pak, ini berarti apa yang akan dilakukan polisi dalam upaya penyelidikan sejauh ini? Yang pasti kita sedang fokus untuk mencari dan mengejar dari para pelaku tersebut agar kita bisa mengungkap lebih cepat, Mbak. Oke, baik. Artinya sekarang tentu kita tunggu bagaimana hasil dari penyelidikan polisi. Jangan sampai kasus ini menjadi no viral no justice begitu, sehingga kita tunggu bagaimana hasil dari pendalaman polisi supaya kasusnya cepat selesai dan juga diketahui lebih lengkap bagaimana pelaku ini bisa menimbulkan korban. Terima kasih Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Banten, Ibda Purbawa, sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu, Pak.